Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Julvan Firdaus dari kelas Farmasi 4C Stikes Bakti Tunas Husada. Di sini saya akan membahas tentang rancangan faktorial. Sebelum ke materi, percobaan faktorial adalah suatu percobaan yang perlakuannya terdiri atas semua kemungkinan kombinasi taraf dari beberapa faktor. Percobaan dengan menggunakan F faktor dengan T taraf untuk setiap faktornya disimbolkan dengan percobaan faktorial F. Di sini ada contoh kasus dari percobaan faktorial. Seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengaruh terhadap ketersediaan P fosfor menurut metode ekstraksi Bray 2 di tanah masam fosforik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditemani keledai. Setelah mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali LDD. Atas dasar penelusuran ini, beliau mengajukan hipotesis 1. Pupuk kandang akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan pH1 umum dan akan optimum pada takaran 10 ton H1 khusus. Kapur akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P dan akan optimum pada takaran setara 1 kali ALDD H-1 khusus, dan pupuk kandang dan kapur akan berinteraksi secara nyata dalam meningkatkan ketersediaan P fosfor dan akan optimum pada kombinasi perlakuan 10 ton HA dan setara 1 kali ALDD. Perhatikan, hipotesis H1 diajukan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji F yang kemungkinan dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjutan. Beda pengaruh tingkat faktor. Yang kedua, hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Atas dasar hasil penelusuran tersebut, beliau merancang kombinasi tersebut. 1. Faktor pupuk kandang A0 tanpa pupuk kandang, A1 5 ton per HA pupuk kandang, A2 10 ton per HA pupuk kandang, A3 15 ton per HA pupuk kandang. Yang kedua, faktor kapur B0 tanpa kapur, B1 0,5 dikali ALDD, B2 1 dikali ALDD, B3 1,5 kali ALDD. Setelah percobaan berlangsung, dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing petak percobaan untuk diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Hasil analisis ketersediaan P (ppmp) ini adalah sebagai berikut. Berikut data ketersediaan P atau fosfor dalam tanah menurut kelompok atau kombinasi perlakuan. Bisa dilihat pupuk A0, A1, A2, A3, sedangkan kapur B0, B1, B2, dan B3. Kelompok TEB dan AB. Kalau dilihat dari tabel tersebut, kelompok 3 memiliki nilai yang lebih besar. Nilai TEB-nya
210,7, sedangkan AB-nya 4,39. Analis jumlah kuadrat 1 FK sama dengan 210,72 kuadrat per 48 dengan hasil 924,88521. Nomor 2, JK total sama dengan 2,1 kuadrat ditambah 2,32 kuadrat per ditambah 6,1 kuadrat dalam kurung kurangi FK sama dengan 141,115. Jika kelompok 67,2 kuadrat ditambah 71,3 kuadrat ditambah 72,2 kuadrat per 16 dikurangi FK sama dengan 0,888. Jika kombinasi A dan B sama dengan 8,5 kuadrat ditambah 18,122 kuadrat dikurangi FK per 3 sama dengan 1,7,331. Di samping kanan terdapat tabel data ketersediaan fosfor dalam ppm dalam tanah menurut kombinasi A dan B. Bisa dilihat JK galat 141,115 kurangi 0,888 dikurangi 137,331 sama dengan 2,89. Nah, JK pupuk dengan nilai 92,976. JK kapur B mempunyai nilai 17,461. JK interaksi antara AB sama dengan JK kombinasi AB dikurangi JKA dikurangi JKB dengan hasil 26,891. Analisis sidik seragam. Tabel tersebut merupakan hasil antara pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap ketersediaan fosfor dalam tanah. Kesimpulan hasil uji F. 1. Semua faktor utama dalam interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan fosfor dalam tanah, sehingga semua H1 umum diterima pada taraf uji 5 dan 1% dalam kurung sasaran utama uji F. Yang kedua, pengatur lokal kontrol menurut kelompok berpengaruh nyata terhadap peningkatan P. Berarti pengelompokan suatu percobaan ini berhasil memisahkan pengaruh keragaman dalam area percobaan dan dari galat, sehingga ketelitian, keandalan, dan kebenaran percobaan meningkat. 3. Dengan kakak yang kecil dan sama dengan 7,08% menunjukkan percobaan mempunyai derajat ketelitian yang tinggi, sehingga uji lanjutan cukup dengan uji BNJ yang berderajat ketelitian rendah. Nah, apabila uji lanjutan adalah uji BNT, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil uji BNT, pengaruh utama tunggal dan interaksi pupuk kandang A dan kapur B terhadap ketersediaan fosfor dalam tanah. Dengan keterangan angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berarti berbeda, tidak nyata. BNT sama dengan T 0,01 dalam kurung 30 dikali 2 dalam kurung 0,0965 per 12 sama dengan 2,75 dikali 0,12682 dengan hasil 0,349. Kemudian BNT 0,01 dalam kurung B
sama dengan 0,349. Nah, selanjutnya BNT 0,01 dalam kurung AB sama dengan 2,75 dikali akar 2,2 dalam kurung 0,0965 per 3 sama dengan 0,697. Kesimpulan hasil uji BNT, takaran pupuk kandang optimum adalah 10 ton per HA. Dalam kurung terima H1 khusus 1. Takaran optimum kadar adalah setara 1 kali ALDD. Terima H1 khusus 2. Kombinasi perlakuan terbaik adalah kombinasi 10 ton per HA pupuk kandang dan setara 1 kali ALDD kapur, karena pengaruh interaksi optimum pada kombinasi ini. Yang keempat, pada pemberian pupuk kandang 0,5, 10, dan 15 ton, HA masing-masing berpengaruh optimum jika dikombinasikan dengan setara 0,5 dan 1 kali ALDD kapur. Pada yang kelima, pada pengaruh setara 0 dalam kurung 0,5, 1 dan 1,5 kali ALDD masing-masing berpengaruh optimum jika dikombinasikan dengan 10 ton HA pupuk kandang. Atas dasar kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil uji F dan BNT, diperoleh saran atau rekomendasi sebagai berikut. Yang nomor 1, dalam peningkatan ketersediaan P dalam tanah alternatif terbaik adalah dengan memberikan kombinasi 10 ton per HA pupuk kandang dan setara 1 kali ALDD kapur. Yang kedua, alternatif kedua terbaik adalah dengan hanya memberikan pupuk kandang sebanyak 10 ton per HA. Yang ketiga, alternatif ketiga terbaik adalah dengan hanya memberikan kapur sebanyak setara 1 kali ALDD. Yang keempat, jika tidak tersedia pupuk kandang atau hanya tersedia 5 ton HA pupuk kandang, sebaiknya jangan dilakukan pengapuran. Sedangkan jika ingin memberikan pupuk kandang 10 atau 15 ton per HA, sebaiknya dikombinasikan dengan setara 1 kali ALDD kapur. Yang kelima, untuk semua takaran kapur 0, 0,5, 1, dan 1,5 kali ALDD, sebaiknya selalu dikombinasikan dengan 10 ton per HA pupuk kandang. Terima kasih. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.